kesehatan. Bapak sehat? Sehat. Tetap jaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan. Selalu berada di rumah. Bermain juga harus di rumah dan kita tetap beribadah di rumah. Walaupun tetap beribadah di rumah, kita harus bersuka cita. Adik-adik suka cita kan? Iya, sukacita karena hari ini adalah harinya Tuhan. Tuhan Yesus telah memanggil kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo kita mau bernyanyi bersama-sama. Terlebih dahulu kita mau angkat lagu pujian, dengar dia panggil nama saya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi ini, terlebih dahulu kita persiapkan hati kita. Mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu, kita akan memulai ibadah kita. Persiapkan Alkitab, persiapkan persembahan, persiapkan hati dan pikirannya. Berilah yang ibadah yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memulai ibadah yang dipimpin oleh Inang Tua. Tapi sebelumnya, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bernyanyi dari lagu Selamat Pagi Bapak.
dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surga cemerlang, terang Allah yang semarak. Ya sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat kita pada pagi ini, yaitu diambil dari titah yang pertama sampai titah yang keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik semua, marilah kita mengaku apa dosa-dosa kita yang telah kita lakukan selama 1 minggu ini. Apakah kita mau mendengar iblis ataukah mendengarkan perkataan Tuhan Yesus? Nah, untuk itu seperti ada lagu kita, di dalam dunia itu ada 2 jalan. Mana yang kita pilih? Yang lebar atau yang sempit? Ayo kita mau nyanyi sama-sama ya. Lagunya yang pertama, di dalam dunia ada 2 jalan, dan dilanjutkan dengan adu senangnya naik kereta. Semangat ya nyanyinya ya. Ayo Bang. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Adu senangnya naik kereta, kereta besar buatan surga. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut pergi ke surga? Maju selasa, naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya maju tak bisa lurus, jalannya lurus menuju ke neraka. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada pagi ini, yaitu diambil dari Kejadian 32 ayat 13 sampai 21. Begini bunyinya. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya
suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui berserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keladi betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, "Berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain." Diperintahkannyalah kepada yang lain paling di muka, "Apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, 'Siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu?' Jawablah, 'Milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami.' Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga dan yang kepada sekalian orang yang berjalan mengiring kumpulan hewan itu. Katanya, 'Seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau, apabila kamu berjumpa dengan dia, dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik.' Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya." Marilah kita sama-sama mengucapkan, "Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya." Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan mengaku iman kita bersama-sama. Tapi sebelum kita mengaku iman kita, mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 169, Posi Pangoluang. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Cerita Alkitab. Oke, Kakak. Yang akan dibawakan oleh Kak Esi Sitompul. Ya. Ya, tapi sebelumnya mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425, Berkumandang Suara dari Seberang. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa kan? Ya, kakak percaya kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, terlebih dahulu kita berdoa, kita satukan hati, adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan terus memelihara kehidupan kami, menjagai kami, melindungi kami, bahkan juga Tuhan terus memberikan kami kesehatan bahkan umur yang panjang. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini juga kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, begitu juga kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kepadamu saja Tuhan kami berserah. Amin. Nah adik-adik, minggu lalu kita juga telah sekolah minggu ya. Dan juga adik-adik telah mendengarkan firman Tuhan. Ayo, minggu lalu cerita Alkitabnya tentang apa? Tentang apa? Masih ingat? Ya, kakak sekolah minggunya berpesan apa? Untuk selalu menjaga mulutnya, untuk selalu berkata baik. Nah, hari ini kita mau mendengarkan ceritanya tentang apa ya? Ayo, adik-adik siapkan Alkitabnya, buka Alkitabnya. Kita baca bersama-sama dari Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Ayo, Ibrani itu perjanjian apa? Perjanjian lama atau baru? Ayo, perjanjian lama atau baru? Coba ingat, perjanjian enggak kak, perjanjian baru. Iya, perjanjian baru. Masih ingat lagunya kan? Ayo, lagunya apa? Lagu perjanjian baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus. Ayo nyanyi sama-sama. Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika. Terus 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas, dan akhirnya apa? Wahyu. Iya, ternyata Ibrani itu ada di dalam perjanjian baru. Ayo kita buka bersama-sama ya. Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Ayo kita baca bersama-sama. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ternyata dalam Ibrani 10 ayat yang ke-24 sampai 25 ini
kita diajarkan untuk rajin beribadah. Ibadah yang bagaimana sih, Kak? Ayo, sebelum kita melanjutkan cerita Alkitab minggu ini, yuk kita saksikan dulu ada beberapa pesan dari keluarga siapa? Keluarga siapa? Yuk kita saksikan bersama-sama ya. Ayo adik-adik, kita saksikan bersama-sama. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ayo anak-anak mama, sekarang sudah mau mendekati jam 7. Waktunya kalian sekolah minggu. Kakak sekolah minggunya dan abang sekolah minggu telah mempersiapkan ibadah. Ayo, siapkan hati dan pikirannya. Anak-anak mama beribadah. Ayo. Oke, Mak. Kita lihat channel YouTube HKBP Jambi 1. Nah, kalian ibadah ya. Sebentar lagi akan dimulai. Mama ke belakang dulu. Ya. Lince. Mama ke belakang. Ayo kita ganti channel yuk. Kita nonton Bobo Boy. Gak mau, aku sukanya nonton Diana. Bobo Boy aja lah. Diana aja. Bobo Boy. Diana. Bobo Boy. Kenapa kalian ribut-ribut? Ini kenapa diganti channelnya? Tadi itu mama sudah buat ibadah sekolah minggu. Sekarang kenapa diganti? Siapa yang buat ide seperti itu? Mama tidak suka yang seperti itu. Siapa yang buatnya? Dia duluan. Tapi Bobo Boy lagi main, Ma. Tidak boleh. Semua ada waktunya. Ibadah, ya ibadah. Belajar, belajar. Bermain, nonton, ya nonton. Tidak boleh seperti itu. Lince, Becky, tidak boleh seperti itu ya. Iya, Ma. Kalau mama kasih kepercayaan, harus kalian laksanakan. Ya, sekarang kita mulai ibadah lagi. Kita mulai dari awal dan tidak boleh ada yang ribut. Mama temani ibadah. Ayo, kita tonton ibadahnya dari awal. Iya, Ma. Maaf, Ma. Maaf ya, Ma. Ayo, kita tonton ibadahnya. Iya, adik-adik tadi telah melihat ya ada video singkat itu dari teman kita, ada Becky dan juga Lince. Nah, ternyata apa? Mereka berdua ketika ibadah, ternyata sedang beribadah, mamanya hidupkan channel untuk ibadah HKBP Jambi 1, dianya bukanya, sudah mamanya pergi, dibukanya channel yang lain. Adik-adik juga seperti itu nggak? Nggak boleh seperti itu ya. Ketika orang tuanya menasehati untuk selalu beribadah di rumah sekolah minggu, adik-adik harus tetap diikuti. Jangan, yang penting mah udah lihat nih aktivitas aku sudah nongol mah di TV. Udah deh dilewatin, nggak boleh seperti itu ya, tidak boleh. Kita harus duduk tertib, beribadah dengan tertib dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Gak lama kok kan sekolah minggunya, paling lama berapa jam? Sampai 2 jam, enggak kan? Hanya kurang lebih 1 jam, itu pun gak nyampe 1 jam. Nah, kenapa kita terus beribadah kepada Tuhan? Seperti yang diingatkan dalam kitab Ibrani tadi, kita harus saling mengingatkan untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Ternyata adik-adik, dalam surat Ibrani ini, kenapakah ada ceritanya nih kita selalu dinasihatkan untuk terus beribadah? Ternyata pada saat itu bangsa Ibrani ternyata juga sedang mengalami penderitaan. Tuhan mengingatkan bahwa bangsa Ibrani itu untuk tidak meninggalkan Tuhan, harus tetap terus percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesuslah, bahwa Tuhanlah yang penolong sejati di dalam hidup kita. Makanya diingatkan bangsa Ibrani untuk terus beribadah kepada Tuhan, tidak boleh meninggalkan Tuhan. Sama seperti halnya kita, bangsa Indonesia,
bahkan seluruh dunia saat ini. Kita sedang mengalami penderitaan juga. Ternyata untuk cerita minggu ini kita diingatkan juga, walaupun kita sedang mengalami penderitaan, kita tetap harus bersyukur. Kita tetap harus terus beribadah kepada Tuhan. Kenapa Kak kita harus beribadah terus pada Tuhan? Sedangkan kita terus di rumah, sekolah di rumah sudah kurang lebih 2 tahun ya. Beribadah juga di rumah. Main di luar nggak boleh sama mama. Nah, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Walaupun kita beribadah di rumah, sekolah di rumah, dan bermain di rumah, kita masih diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Mama papa masih diberikan rezeki oleh Tuhan. Itu semua adalah berkat yang luar biasa kita terima dari Tuhan. Makanya kita harus tetap terus beribadah kepada Tuhan. Tidak hanya sekolah minggu saja, setiap hari bersama-sama dengan orang tua, kita juga boleh beribadah dengan cara bagaimana Kak? Kita berdoa bersama dengan orang tua. Ketika makan, kita berdoa bersama-sama. Itu juga bentuk ibadah kepada Tuhan. Ya adik-adik ya, ingat, walaupun saat ini kita semuanya, bukan hanya bangsa Indonesia, tapi seluruh dunia sedang mengalami penderitaan, dalam cerita kita minggu hari ini, kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan. Tetap harus beribadah kepada Tuhan. Tidak hanya di dalam ibadah sekolah minggu saja, tetapi setiap hari kita harus tetap terus beribadah. Nah, adik-adik, kita di dalam kehidupan kita, agar kita terhindar juga dari penderitaan saat ini, kita wajib kakak ingatkan, harus terus mengikuti protokol kesehatan oleh pemerintah ya adik-adik ya. Apakah ini protokol kesehatan itu? Iya, kita harus mengikuti dan mematuhinya, itu 3M. Coba lihat, baca apa? Yang pertama, kita wajib memakai masker. Yang kedua, kita wajib rajin mencuci tangan. Kemudian yang ketiga apa? Kita harus menjaga jarak minimal 1,5 meter dari lawan kita. Agar apa? Kita terhindar dari segala macam penyakit yang ada saat ini. Ya adik-adik ya, pesan kakak hari Minggu ini apa? Tetap selalu beribadah kepada Tuhan dan tetap selalu bersyukur kepada Tuhan. Ingat, kita tetap beribadah di rumah, sekolah di rumah, dan bermain di rumah saja. Pesan kakak yang terakhir, Indonesia bersatu, HKBP Jambi 1 bersatu melawan COVID-19. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami anak-anak-Mu telah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Kami diingatkan Tuhan untuk terus beribadah kepada Tuhan. Walaupun sekarang ini Tuhan, kami seperti bangsa Ibrani, kami sedang mengalami penderitaan. Tapi Tuhan terus mengingatkan kami melalui cerita kita pada minggu hari ini. Kami harus tetap bersyukur kepada Tuhan, harus tetap terus beribadah kepada Tuhan. Bahwa sumber kekuatan kami hanya daripada Tuhan. Bahwa Engkaulah Tuhan yang memiliki segala-galanya di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan dan umur yang panjang yang Tuhan berikan untuk kami. Biarlah Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan keluarga kami, bersama-sama dengan orang tua kami Tuhan. Biarlah kami terus boleh dapat bersuka cita Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami. Kami percaya Tuhan akan terus memberikan kami kesehatan bahkan umur yang panjang. Dan biarlah Tuhan terus mengingatkan kami untuk boleh dapat mengikuti protokol kesehatan Tuhan agar kami terhindar dari segala mara dan bahaya ya Tuhan. Dan kami juga saat ini Tuhan mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk kedua orang tua kami. Biarlah juga Tuhan yang memberkati orang tua kami di dalam pekerjaan mereka. Biarlah juga Tuhan yang memberikan kesehatan bahkan umur yang panjang untuk orang tua kami ya Tuhan. Biarlah juga Tuhan yang terus melindungi kami, menjagai kami dalam setiap langkah hidup kami. Berkati Tuhan ketika kami sedang belajar di rumah dan saat ini juga kami memulai tahun ajaran baru. Biarlah juga Tuhan yang terus memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan agar kami boleh dapat tertib belajar di rumah dan terus taat kepada apa yang diberikan guru kami ya Tuhan, dan kami dapat mengikuti pelajaran dari rumah kami masing-masing. Dan kami juga Tuhan mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk kakak-kakak sekolah minggu dan semua
Majelis yang ada di HKBP Jambi 1, biarlah juga Tuhan saja memberkati, memberikan kesehatan, bahkan memberikan umur yang panjang. Kami serahkan Tuhan untuk kehidupan kami, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Kami anak-anak-Mu Tuhan, banyak sekali dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami mohon ampun di hadapan-Mu atas dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, supaya kami makin layak di hadapan Tuhan dan layak bersama-sama dengan Kau Bapa di dalam kerajaan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tadi kan sudah mendengarkan cerita Alkitab yang dibawakan oleh Kak Esi. Ayo, apa pesannya hari ini? Satu ya adik-adik, jangan lupa tetap beribadah di rumah saja. Jangan lupa beribadah, jangan malas-malasan, tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Namun sekarang kita akan memberikan persembahan. Berikan persembahanmu yang terbaik untuk Tuhan. Namun sebelum kita memberi persembahan, mari kita bernyanyi dari buku Ender 549, Holland Dagdana. Persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.